PSI hanya sedang berputar dalam lingkaran kesalahan yang sama. Bagi saya, PSI tak sedang membangun masa depan. Mereka sedang menggantungkan nasib pada sosok yang berada di senjakala kekuasaan. Ya, ini mungkin soal narasi yang berubah arah dari pemimpin negara ya ke pemimpin partai gurem yang tanpa akar. Ini seperti raja tanpa mahkota ya. Rasa-rasanya jika Pak Jokowi pun menang, dianggap biasa ya, bahkan turun kelas, dan jika kalah. Mantan Presiden Joko Widodo digadang-gadang hari ini menjadi Ketua Umum PSI ya. Harapannya seolah mungkin bisa menyulap abu menjadi bara. Namun bagi saya ini bukan strategi tapi ilusi dari partai yang tak kuat akarnya. Ya, yang hanya mengais citra dari membela kuasa tapi jauh menyentuh tanah, lupa mendengar derita rakyatnya. PSI tentu berpikir sedang melaju, padahal bagi saya ya, PSI hanya sedang berputar dalam lingkaran kesalahan yang sama. Bagi saya, PSI tak sedang membangun masa depan. Mereka sedang menggantungkan nasib pada sosok yang berada di senjakala kekuasaan. Ini tentang Jokowi dan PSI, mari kita bahas. Jokowi bukan sekedar nama, ia dulu pernah jadi simbol harapan karena Pak Jokowi tumbuh dari ganggang, dari gorong-gorong rakyat ya, dan bukan dari meja-meja kekuasaan. Karena memang Pak Jokowi bukan anak pejabat apalagi aristokrat. Karena itu disebut simbol rakyat dan dulu slogannya adalah Jokowi adalah kita. Tapi itu dulu. Sekarang menurut kalian apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi suka atau tidak suka, faktanya memang Pak Jokowi telah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Dan hari ini nama Jokowi mencuat dalam bursa Ketua Umum PSI. Bagi saya yang ngeluarin isu ini, bukan lagi ingin mendorong, tapi lebih ingin jorokin Pak Jokowi ya. Karena ini bukan hanya soal jabatan baru. Walaupun memang PSI terbiasa melakukan gonta-ganti pemimpin di luar jalur kebiasaan 5 tahunan. Tapi bagi Pak Jokowi ya, ini mungkin soal narasi yang berubah arah dari pemimpin negara ya ke pemimpin partai gurem yang tanpa akar. Ini seperti raja tanpa mahkota ya. Rasa-rasanya jika Pak Jokowi pun menang, dianggap biasa ya, bahkan turun kelas, dan jika kalah hanya menuguhkan bahwa memang dia sudah cupu, tidak dilirik partai besar, partai kecil pun tak berarti. Mengusung Jokowi tidak sekedar menguatkan image PSI, lebih suka dengan istana ya, daripada mendengar arus bawah warga. Ibarat cermin, PSI menampakkan wajah-wajah elit yang tegak lurus seperti slogannya ya, tapi tak pernah menyerap keringat rakyat yang terhimpit. Karena itu jarang kita dengar PSI pasang badan dari sisi rakyat yang menentang isu-isu elit. PSI bilang mereka partai super terbuka, mereka juga serukan slogan Jokowisme. Memang dulu Jokowi dikenal karena kesederhanaannya. Ia viral bukan karena iklan, tapi karena gestur apa adanya yang terasa dekat. Dia naik kereta, ya, dia belusukan, keluar masuk kampung, menyapa pedagang kaki lima, membuatnya cepat menjadi media darling karena kesannya merakyat, bukan karena didorong kekuatan istana. Tapi waktu menguji segalanya ya. Janji-janji yang pernah diucapkan satu persatu direvisi, bahkan dilupakan. Dulu katanya tidak akan tambah hutang, faktanya di akhir dia turun tahta, hutang meroket lebih dari 300%. Kalau tidak salah di 2014 2.600 triliun, di akhir masa jabatan Pak Jokowi itu meningkat hingga tembus 8.000 triliun. Rasio hutang makin terjepit, hasilnya beban fiskal dirasakan penerusnya yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Sampai-sampai program populisnya ya hingga saat ini belum sepenuhnya direalisasi. Yang rakyat dengar cuma kata efisiensi, efisiensi, dan efisiensi. Dulu juga Pak Jokowi katanya tidak akan bagi-bagi jabatan.
Faktanya teman sejawat kelindan di lingkaran kekuasaannya. Geng kampus mengisi ruang menteri hingga direksi. Bahkan barisan relawan juga merasakan ya, terbagi ketua umum pemenangannya hingga organisasi relawan. Belum geng-geng tanda kutip solo yang pernah membersamainya dulu ikut langgeng di panggung kekuasaan. Dan mungkin atas dasar itu, orang menduga ketika Pak Jokowi diserang banyak isu seperti ijazah palsu, barisan setia itu membela. Tapi apakah dugaan itu benar? Wallahu alam bisawab ya. Dulu juga Pak Jokowi pernah berjanji ya bahwa akan membela demokrasi. Faktanya di zaman Pak Jokowi indeks demokrasi kita terendah dalam 14 tahun terakhir. Kalau tidak salah data dari Intelligence Unit ya. Jadi angka demokrasi kita terjun bebas ya. Dulu juga Pak Jokowi menolak impor ya di zamannya ya. Bahkan kalau kita lihat di pemerintahannya impor malah ugal-ugalan. Dan yang paling memalukan ya, dulu mereka sempat menolak politik dinasti. Sekarang apa? Jawab sendiri juga di kolom komentar. Akhirnya kesederhanaan Pak Jokowi tinggal narasi lama. Ketika keluarga tampil di ruang publik bukan sekedar warga biasa, tapi sebagai pewaris kuasa. Flexing harta, keliling dunia dengan jet pribadi, seakan lupa bahwa dulu mereka lahir dari kemarahan rakyat terhadap politik yang terlalu elitis dan terlalu eksklusif. Jokowisme bukan lagi suara dari bawah, tapi gema kekuasaan yang bisa saja tak lagi menapaki jalan kerakyatan. Sayangnya PSI menjadikan itu sebagai panutan, bukan memperbaiki arah, karena kan terbukti gagal ya slogan itu Jokowisme digaungkan. Karena anaknya Kaesang juga sebagai nahkoda ya, faktanya tidak melabuhkan PSI di Senayan. Lalu apa bedanya ya Kaesang dan Jokowi? Ya, kalau Kaesang dulu dimentori oleh Jokowi yang powerful mengontrol kekuasaan. Terus kalau Pak Jokowi jadi ketum PSI ya, yang akan menggendong dia siapa? Apakah Gibran ya? Sedangkan kalau kita lihat mengurus citranya saja ya, yang dihajar netizen saja masih kewalahan. Maka menurut saya ya PSI harus menjawab pertanyaan, apakah ini strategi atau sekedar ulangan dari kebodohan yang sama? Namun masih lebih baik ya ketimbang jawabannya, karena kalian sejatinya bukanlah penentu arah. Dalam politik yang bertahan bukan yang paling viral ya, tapi yang paling mengakar. Yang sabar menyapa rakyat bukan yang gemar tampil sebagai pembela kuasa di layar kaca. Saran saya untuk PSI, pertama sepertinya tulisan saya dulu di detik.com ya tahun 2018 yang lalu tentang 4 hal penyumbang kegagalan PSI mungkin masih relevan. Coba deh bro dan sis baca-baca lagi tulisan itu. Dan kedua ya, nasihat untuk bro dan sis bahwa pencitraan itu layaknya kembang api. Ia hanya ramai sesaat dan cepat padam ya. Dan tentu cepat dilupakan. Sementara gerakan kader itu yang sejatinya alat dalam politik. Karena dia mengadvokasi rakyat. Ibarat bara dalam tumpukan sekam ya. Panas tidak akan langsung membakar. Namun hangatnya akan bertahan lama. Disitulah titik keunggulan kaderisasi. Jadi pikirkan itu. Jika PSI serius ingin jadi partai masa depan, maka ia harus mulai dari reformasi organisasi. Perkuat kaderisasi, berhenti cari atensi dengan berpolemik sebagai benteng penguasa, namun mulai konsisten turun ke bawah dan menghidupi arus bawah. Jokowisme cepat atau lambat hanyalah ilusi, maka sudah saatnya ciptakan partisipasi, konsolidasikan partai, bukan sekedar membangun struktur, tapi memelihara kultur. Karena saya yakin rakyat tidak mau dijadikan alat, apalagi hanya sekedar anak tangga kekuasaan. Rakyat adalah tanah yang harus kau semai, bukan api unggun yang kau bakar demi sinar semalam. Itu saja, Ikram Brief, selamat malam.